Okay, people, eat. Oh. Oh, not this. Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur cerita nostalgia nih dari film yang berjudul Monster Inc. By the way, film animasi satu ini adalah film favoritnya teman tidur nih. Nah, kalau dari kalian belum ada yang nonton film satu ini, film ini menceritakan dunia para monster yang bertugas untuk mencari sumber daya energi dengan cara menakuti para bocah di dunia manusia. Dan rasa takut mereka bisa membuat sebuah energi yang dimasukkan ke dalam sebuah tabung. Dan suatu hari ada seorang bocah nih yang tidak sengaja masuk ke dunia para monster melewati lemari kamarnya. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film terlihat sebuah simulasi yang tengah dilakukan oleh pihak monsters. Di sana ada monster bernama Bill sedang melakukan aksinya untuk menakuti anak kecil yang akan tertidur. Sayangnya latihan simulasi Bill ini mengalami kesalahan sebab melanggar prosedur, yaitu tidak menutup pintu lemari. Alhasil Bill kena tegur nih oleh pengawas, bahkan sampai pemimpin Monster Inc. yang bernama Henry ikut menceramahinya. Di situ Henry juga mengatakan bahwa seluruh dunia monster ini memerlukan adanya tenaga listrik yang dihasilkan dari teriakan para anak manusia. Alhasil inilah tugas dari para monster yang bekerja padanya untuk menghasilkan energi tersebut. Sementara itu Sully, salah satu pekerja di Monster Inc., masih tertidur pulas nih, hingga seorang sahabatnya yang bernama Mike membangunkannya. Setelah itu mereka latihan untuk dapat bersiap melakukan pekerjaan menakuti anak-anak manusia. I don't believe I ordered. Oh, the kid's awake. Okay, it's over here. Oh, look over there. Apple 19. Do I see? Lalu tiba-tiba Mike teringat tentang iklan promotion dari Monster Inc. Alhasil mereka berdua menonton iklan tersebut secara bersama-sama. Sehabis menonton iklan itu, mereka langsung bergegas pergi menuju ke kantor sambil jalan kaki dan menyapa beberapa teman dan seisi kota. Hey, Tony. Sesampainya di kantor, seperti biasa nih, banyak rekan kerja yang menyapa mereka, bahkan juga ngefans dengan Sully. Sebab setiap bulannya Sully dan juga Mike adalah karyawan terbaik soal menakuti anak-anak manusia. Bahkan Mike juga sempat bertemu dengan pacarnya yang bernama Celia untuk mengucapkan selamat ulang tahun dan mengajak pergi setelah pulang kantor. Kemudian Mike dan juga Sully langsung bergegas ke ruang loker untuk bersiap bekerja. Ketika Mike tengah membuka loker miliknya, seekor monster cicak atau bunglon bernama Randall mengagetkannya. Tidak lupa Randall sedikit mengejek Mike karena takut. Setelah berbicara singkat dengan Randall, Mike langsung bergegas pergi untuk mengambil laporan berisi identitas dari anak manusia yang akan menjadi target mereka. Namun sialnya penjaga ruangan laporan yang bernama Ross sedikit menegur Mike sebab Mike lupa untuk melaporkan hasil mereka kemarin. Namun Mike berhasil mengelak. Setelah itu dia langsung memasuki ruangan kerjanya yang terlihat sibuk sekali. Seperti biasa, Mike langsung menyiapkan semua yang diperlukan supaya Sully bisa melakukan pekerjaannya dengan benar. Okay, people, eat. Setelah Sully bersama para tim monster tiba, mereka langsung pergi ke tempat rekan sekerja mereka masing-masing. Inilah detik-detik sebelum para monster harus melakukan pekerjaan mereka untuk menakuti setiap anak manusia yang telah ditargetkan. Bukan hanya mereka, tim lain juga melakukan hal yang sama untuk terus memperebutkan gelar monster paling menakutkan. Namun tidak semua monster seperti Sully yang terus berani untuk melakukan pekerjaannya. Bagi monster yang gagal dalam tugasnya untuk menakuti targetnya, pintu tempat di mana monster itu menakuti harus dihancurkan demi keselamatan para monster. Hal ini juga bukan selalu kesalahan dari para monster, melainkan para anak manusia yang semakin hari tidak takut pada mereka, sehingga membuat pekerjaan ini sedikit kesulitan. Sekalipun ada beberapa monster yang mengalami kesulitan dalam pekerjaan ini, Sully masih dinobatkan menjadi nomor 1 soal menakuti dan menjadi karyawan terbaik di Monster Inc.
Semua penghargaan itu membuat Randall sangat iri pada Sully. Alhasil dia terus mengejar skor untuk mengalahkan Sully. Ketika semua orang tengah kembali ke pekerjaan mereka, tiba-tiba saja ada monster bernama George yang didapati ketempelan benda dari dunia manusia. Kejadian ini membuat seluruh pekerja panik dan memanggil petugas khusus bernama CDA untuk mensterilisasi George. Oh, not the... Semua kejadian ini membuat Henry sebagai CEO sangat khawatir soal perusahaannya. Sebab kegiatan CDA mengharuskan mereka untuk berhenti beberapa waktu. Dia curhat tentang itu kepada Sully. Selain itu, Henry juga meminta Sully untuk datang esok hari sebagai mentor dari beberapa monster baru atau karyawan baru. Dengan senang hati nih Sully menerimanya. Akhirnya pekerjaan hari ini selesai. Semua monster tengah bersiap membersihkan ruang kerja itu sebelum mereka pergi ke locker, tanpa terkecuali Mike dan juga Sully. Di situ Mike sangat senang pekerjaannya cepat selesai sebab dia akan kencan dengan Celia. Namun sayangnya ketika Mike akan menjemput Celia di bagian customer service, Ross mengingatkannya tentang laporan Mike. Alhasil Mike panik sebab dia tidak bisa menunda kencannya. Melihat Mike kesulitan, Sully bersedia membantu Mike untuk mengambil laporannya di meja kerja miliknya. Sesampainya di sana, Sully sempat kebingungan. Ditambah ada sebuah pintu putih yang masih rapi berada di sana. Hal ini membuat Sully penasaran dan berencana untuk mengembalikannya. Namun Sully tidak melakukannya. Justru dia mengecek ke dalam pintu. Yang sayangnya Sully justru bertemu dengan seorang gadis cilik bernama Bu. Berkali-kali Sully berusaha untuk menjauhkan Bu. Namun sayangnya usahanya benar-benar gagal. Bahkan semua menjadi kacau sesaat Randall datang. Melihat monster kadal itu, Sully langsung pergi nih. Sekalipun menghindari Randall, Sully tetap mendapatkan masalah soal Bu yang dia usahakan untuk menyelesaikannya sendiri. Namun sayangnya Sully sempat kesulitan karena Bu. Akhirnya Sully membawanya dengan cara dimasukkan ke dalam tas menuju ke tempat di mana Mike berada. Sialnya Mike, kencannya harus berantakan sebab Mike harus membantu Sully. Ketika Sully tengah menjelaskan pada Mike apa yang terjadi, di situ Bu sudah membawa masalah kepada seluruh monster di restoran. Karena takut petugas CDA datang, Mike dan juga Sully bergegas pergi sambil membawa bocil itu di dalam kotak makanan. Beruntungnya mereka sempat kabur sehingga tidak ditangkap oleh agen CDA. Namun mereka punya masalah lain nih, yaitu harus menampung Bu. Ditambah Mike dan juga Sully sangat ketakutan untuk berinteraksi dengan Bu. Bocil itu terus mengganggu mereka. Sampai Sully memberikan boneka milik Mike pada Bu. Namun Mike merebutnya kembali. Alhasil bocil itu menangis dan berteriak dengan kencang. Bahkan teriakan itu membuat energi listrik di kamar mereka jadi tidak stabil dan menarik perhatian CDA. Yang mana Mike menyuruh Sully untuk dapat meredam tangisannya Bu selama Mike berusaha untuk menutup jendela supaya CDA tidak dapat melihat ke arah mereka. Sialnya Sully malah memperburuk keadaan. Karena gregetan melihat Sully, Mike berusaha untuk menenangkan sang bocil yang berakhir Mike tersandung. Bahkan tawa itu juga membuat tenaga listrik menyala dengan kuat. Setelah itu Mike tengah berpikir nih tentang sebuah rencana untuk Bu. Sedangkan Sully akan mengantar Bu pergi untuk tidur sebab bocil itu terlihat lelah. Di situ Sully membawa Bu ke kamarnya dan membiarkannya secara paksa tidur di kasurnya. Hey, that's my bed. Randall. Selama beberapa waktu menemani Bu tidur, Sully sempat berpikir bahwa bocil itu sepertinya tidak berbahaya. Hal tersebut Sully katakan kepada Mike. Untungnya di situ Sully memiliki ide yang cukup nekat, yaitu mengembalikan Bu ke tempat asalnya. Tidak lupa mereka juga membuat kostum penyamaran untuk bocil itu supaya tidak ada yang curiga. Keesokan harinya Mike dan juga Sully beserta Bu yang sudah diberikan penyamaran datang ke kantor. Kagetnya mereka di kantor sudah penuh dengan para petugas CDA. Sayangnya bocil itu justru pergi dari sisi mereka untuk menyapa Henry. Beruntungnya semua orang di kantor termasuk agen CDA tidak ada yang curiga nih. Singkat cerita Mike dan juga Sully membawa Bu ke ruang locker. Di sana Mike berencana untuk mengambil kunci pintu sedangkan Sully menjaga si bocil. Selama menjaga Bu, Sully juga mengantarnya ke kamar mandi untuk buang air. Sementara itu Mike berusaha mengambil kunci akses dari Ross yang akhirnya gagal. Kemudian Mike kembali ke ruang locker dan menemukan Sully tengah asik bermain petak umpet dengan si bocil. Just have no idea.
Sayangnya ada Randall dan rekannya yang bernama Fungus tiba-tiba masuk ke ruang loker, yang mana Mike, Sully dan juga Bu ngumpet nih di salah satu toilet. Sambil ngumpet, mereka mendengar percakapan Randall dengan Fungus tentang Bu. Namun akibat kecerobohannya Mike, Randall menjadi waspada. Beruntungnya Mike, Sully dan juga Bu gak ketahuan nih dan masih aman. Setelah Randall dan Fungus pergi, Mike dan juga Sully berencana untuk memulangkan Bu ke tempat asalnya. Namun sayangnya usaha mereka gagal sebab Mike tidak tahu pintu mana yang menuju ke kamarnya Bu. Ditambah Mike dan Sully sempat berdebat singkat nih soal Bu yang akhirnya membuat perhatian seisi kantor. Beruntungnya Mike berhasil mengecoh seisi kantor, namun sialnya Bu justru menghilang dari hadapan mereka. Dengan panik, Sully berusaha mencari Bu ditemani oleh Mike yang sepertinya terpaksa mengikutinya. Selama mencari Bu, Mike terlibat dalam masalah dengan Celia yang marah padanya. Ditambah lagi Randall yang mencurigai Mike soal Bu. Alhasil Randall mengancam Mike lalu menyuruhnya untuk mengembalikan Bu secepatnya. Kadal itu juga bilang akan menyiapkan pintu milik Bu di ruang kerjanya. Sementara itu Sully tengah mencari Bu, sekalipun dia menemukannya, dia sempat kehilangan Bu lagi. Bahkan Sully sempat berpikir bahwa Bu sudah berakhir. Lalu tiba-tiba Mike datang dan melihat Sully yang bersedih. Di sana Sully menceritakan semua yang terjadi pada Bu kepada Mike. Beruntungnya Bu masih hidup dan akhirnya mereka berhasil menjemput bocil itu. Setelah itu mereka membawa Bu menuju ke pintu yang sudah disediakan oleh Randall sesuai kesepakatan dengan Mike sebelumnya. Namun sayangnya Sully tidak setuju sebab semua ini adalah rencana Randall. Alhasil Mike sedikit gregetan dan dia bersedia untuk memeriksa ke dalam pintu itu. Namun sialnya Mike, perasaan Sully benar bahwa semua itu adalah jebakan jahatnya Randall. Dan sekarang Mike lah yang disandra dan bukannya Bu. Singkat cerita, Randall membawa Mike ke tempat rahasia yang diikuti oleh Sully dan juga Bu. Boo, way to go. Sesampainya di sana, Randall bertemu dengan Fungus dan mereka sudah akan siap untuk menyandra Bu yang ternyata adalah Mike menggunakan sebuah mesin buatan Randall. Beruntungnya Sully dan juga Bu sempat datang menyelamatkan Mike. Setelah itu mereka berencana kabur dari kantor. Namun Sully tiba-tiba saja memiliki ide yang bagus. Alhasil mereka pergi ke ruangan simulasi untuk mencari Henry. Sesampainya di sana, Sully disambut hangat oleh Henry yang terlihat sedang kesal akibat monster yang baru direkrut olehnya. Sebelum Sully dapat menjelaskan keinginannya, Henry memaksanya untuk memberikan contoh yang baik pada monster baru. Namun sayangnya hal itu dilihat oleh Bu sehingga membuat bocil itu ketakutan pada Sully. Setelah semua peserta pergi meninggalkan ruangan itu, hanya ada Henry bersama mereka. Di sana penyamaran Bu sudah ketahuan oleh Henry. Lalu Mike berusaha menjelaskan semua kejadian ini pada Henry dan menyalahkan Randall. Namun sayangnya Henry juga sama jahatnya dengan Randall. Ia menjebak Mike dan Sully. Mereka juga mengambil Bu dan membuang Mike juga Sully ke pegunungan Himalaya. Hal ini juga membuat Mike sangat kesal sebab Sully tidak pernah mendengarkan Mike. Alhasil kedua sahabat itu berantem nih hingga mereka terjatuh dari tebing. Beruntungnya ada seekor monster Yeti yang berhasil melerai mereka dan membawa mereka ke rumahnya. Sesampainya di rumah Yeti, Mike dan Sully benar-benar tidak saling berbicara. Lalu Yeti sempat berbicara tentang sebuah pemukiman yang letaknya 3 hari dari rumahnya. Hal ini membuat Sully semangat dan bangkit untuk segera pergi ke sana sebab dia sangat mengkhawatirkan Bu. Namun semua kekhawatirannya itu membuat Sully dan Mike harus bertengkar hebat. Sebab Sully menyinggung perasaan Mike. Kejadian itu membuat Mike sangat kesal dan berakhir tidak ingin pergi menolong Bu bersama Sully di tengah badai salju. Setelah itu Sully bergegas pergi dengan menaiki kereta luncur es seadanya. Beruntungnya dia bisa sampai di permukaan itu. Kemudian Sully keluar dari pintu yang menghubungkan ke dunianya. Tanpa peduli lagi, Sully berlari secepatnya untuk dapat menolong Bu. Sementara itu Randall dan juga Henry tengah menyandra Bu di alat yang pernah dipakai Randall untuk menyakiti Mike. Untungnya Sully berhasil tepat waktu nih untuk dapat menolong Bu. Namun sayangnya Randall tidak bisa melepaskannya begitu saja. Hal ini membuat Sully tidak berkutik sebab Randall bisa berkamuflase untuk menyerangnya. Beruntungnya Sully, tiba-tiba saja Mike datang di waktu
waktu yang tepat dan berhasil menyelamatkan Sully dari Randall. Setelah itu mereka langsung pergi nih untuk mengembalikan Boo. Sialnya Mike, dia sempat bertemu dengan Celia, namun Celia menuntut Mike untuk jujur padanya. Alhasil Mike menceritakan secara cepat tentang apa yang terjadi dan soal Boo pada Celia. Setelah itu Mike dan Sully langsung menuju ke ruang kerja. Di situ Randall juga mengejar mereka. Untungnya Celia membantu Mike dan Sully. Sekalipun begitu, mereka masih tidak sempat untuk mengembalikan Boo. Akhirnya Sully nekat nih untuk memblokir semua pintu-pintu. Lalu Mike dan juga Sully harus menerjang bahaya untuk sampai ke pintu miliknya Boo. Rencana mereka ini diikuti oleh Randall. Saat ini mereka tengah berada di sistem pintu-pintu di seluruh dunia. Mereka juga masih berusaha untuk mengejar pintu tersebut. Namun sayangnya jalannya tidak mudah bagi Mike dan juga Sully untuk mencapai pintu itu. Bahkan mereka sempat menemui jalan buntu. Beruntungnya ide Sully dapat memberikan jalan keluar nih, yaitu Sully meminta Mike untuk membuat Boo tertawa sehingga seluruh pintu yang ada di sana menyala. Setelah itu mereka memasuki pintu-pintu itu untuk dapat mencapai pintu miliknya Boo. Hal ini juga diikuti oleh Randall yang terus mengejar mereka. Namun sayangnya Randall berhasil mengambil Boo. Mike dan juga Sully tidak tinggal diam nih, mereka langsung mengejarnya. Di situ Sully berhasil mencapai Randall, namun dia mengalami masalah. Berkat keberanian Boo, Randall bisa ditumbangkan. Setelah itu Randall akan dibuang ke dunia manusia oleh mereka. Looks like you're out of Kemudian mereka langsung bergegas pergi menuju ke pintu milik Boo. Namun sialnya daya listriknya mati. Alhasil mereka harus membuat Boo tertawa. Namun sayangnya sebelum Mike dan Sully berhasil membuat Boo tertawa, pintu itu tengah berjalan menuju ke ruang kerja mereka. Sebab Henry bersama para CDA tengah menunggu mereka dan siap menangkap mereka. Sesampainya di ruang kerja, Mike memiliki sebuah ide, yaitu Mike akan menjadi pancingan untuk para CDA dan Henry. Sementara Sully harus bergegas membawa pintu milik Boo dan mengembalikan bocil itu. Sialnya Henry sempat melihat Sully. Alhasil dia mengejar Sully menuju ke ruang simulasi. Di sana Sully sempat mengunci pintu dari dalam sehingga Henry tidak dapat masuk. Setelah itu Sully berusaha untuk mengembalikan Boo dan membawanya ke kasur. Namun tiba-tiba saja Henry datang dan berdebat dengan Sully tentang semua niat buruk Henry demi menghidupkan perusahaannya. Ternyata semua itu memang rencananya Mike dan juga Sully yang ingin menjebak Henry di hadapan CDA. Setelah Henry dibawa, Ross datang bersama para CDA. Ternyata Ross adalah agen CDA yang menyamar. Di situ Ross sendiri sudah mengetahui soal Boo dan menyetujui niat Sully untuk membawa Boo pulang ke dunianya. Namun dengan syarat, Sully dan juga Mike tidak bisa bertemu lagi nih dengan Boo sebab Ross akan menghancurkan pintu milik Boo setelah mereka memulangkan Boo. Momen perpisahan ini membuat Mike sedih, terutama Sully. Dia sangat sedih nih harus berpisah dengan Boo untuk yang terakhir kalinya. Di situ Sully mengantarnya untuk tidur sebelum dia pergi dan menyampaikan salam perpisahan pada Boo. Setelah semua kejadian ini, Monster Inc. ditutup sebab Henry dipenjara dan banyak ratusan karyawan menganggur. Namun Sully memiliki ide cemerlang nih untuk menghidupkan kembali Monster Inc. Di akhir film, semua karyawan kembali bekerja di Monster Inc. Namun di sini mereka tidak lagi menakuti para anak manusia, melainkan membuat mereka tertawa. Hey, thanks a lot. Hal ini membuat Sully sedikit senang, namun dia teringat tentang Boo. Lalu di situ Mike datang dan memberikan surprise pada Sully bahwa Mike telah menyusun pintu milik Boo hingga menjadi utuh kembali. Akhirnya Sully bisa bertemu lagi nih dengan Boo. Nah, itu tadi alur cerita nostalgia dari film yang berjudul Monster Inc. Film ini ada prequelnya loh. Kalau kalian ingin kita bahas, langsung ramen like, share, komen, dan subscribe tentunya. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.